Pernah nggak sih kamu ngerasa setelah patah hati, hidup kamu bukan cuma hancur, tapi semua yang kamu coba bangun juga ikut runtuh. Kamu sudah afirmasi, sudah visualisasi, bahkan mungkin kamu bilang ke diri sendiri, aku sudah ikhlas. Tapi, kenapa yang datang malah lebih menyakitkan? Kalau kamu pernah merasakan itu, video ini akan terasa sangat personal buat kamu. Aku mau cerita, ada satu fase dalam hidupku di mana aku benar-benar percaya bahwa aku sudah menemukan orang yang tepat. Aku ngerasa dicintai, diperjuangkan, dan untuk pertama kalinya aku mulai membangun harapan. Aku mulai manifestasi hubungan yang serius, masa depan yang jelas, bahkan aku sudah membayangkan hidup bersama dia. Tapi perlahan sesuatu berubah. Chat mulai dibalas lama, perhatian mulai berkurang, dan aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Aku salah apa? Aku kurang apa? Sampai akhirnya yang aku takutin terjadi. Dia pergi, dan yang lebih sakit bukan cuma kehilangan dia, tapi kehilangan versi diriku yang percaya bahwa aku layak dicintai. Setelah itu, aku melakukan apa yang banyak orang lakukan. Aku mencoba bangkit cepat. Aku mulai afirmasi lagi. Hasilnya aku menarik cinta yang sehat. Aku pantas bahagia. Aku visualisasi setiap malam, seolah-olah hidupku sudah kembali sempurna. Tapi anehnya, semakin aku mencoba, semakin aku merasa kosong. Aku ketemu orang baru, tapi rasanya sama. Aku berharap, tapi ujungnya kecewa lagi. Dan di titik itu, aku mulai berpikir, kenapa manifestasi aku nggak pernah berhasil? Dan disitulah aku sadar satu hal penting, yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Manifestasi itu tidak pernah gagal. Tapi kita sering manifestasi dari versi diri yang salah. Yang pertama, kamu masih membawa energi kehilangan. Masalahnya bukan di afirmasi kamu. Masalahnya ada di apa yang kamu rasakan diam-diam. Karena setiap kali kamu bilang, aku siap untuk cinta baru, di dalam hati kamu masih ada suara, aku takut disakitin lagi. Dan energi takut itu jauh lebih kuat daripada kata-kata positifmu. Semesta tidak mendengar apa yang kamu ucapkan. Semesta merespon apa yang kamu rasakan. Jadi, walaupun kamu mencoba menarik kebahagiaan, yang kamu pancarkan justru rasa kehilangan. Dan itu yang kembali ke kamu. Yang kedua, kamu manifestasi dari luka, bukan dari kelimpahan. Ini yang paling tricky. Setelah patah hati, keinginan kamu untuk punya seseorang yang lebih baik seringkali bukan datang dari rasa utuh, tapi dari luka. Itu bukan aku ingin cinta karena aku sudah bahagia, tapi aku butuh seseorang supaya aku nggak ngerasa sakit lagi. Dan dua energi ini sangat berbeda. Yang satu menarik hubungan yang sehat, yang satu lagi hanya mengulang pola yang sama. Makanya gak heran kamu bisa ketemu orang yang berbeda wajah, tapi ceritanya sama. 3. Self-worth kamu diam-diam runtuh. Ini bagian yang paling dalam. Patah hati bukan cuma soal kehilangan orang, tapi kehilangan rasa berharga dalam diri. Kamu mulai mempertanyakan, aku ini cukup gak sih? Kenapa aku ditinggal? Dan tanpa sadar, kamu mulai menerima hal-hal yang sebenarnya tidak pantas kamu terima. Dalam manifestasi, ini krusial. Karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang kamu rasa pantas. Jadi selama di dalam diri kamu masih merasa kurang, realitas kamu akan terus mencerminkan itu. Yang keempat, kamu menggunakan manifestasi untuk lari dari rasa sakit. Ini yang paling jujur. Kadang kita tidak benar-benar ingin manifestasi. Kita hanya ingin tidak merasakan sakit. Jadi kita sibuk afirmasi, visualisasi, cari distraksi. Supaya kita nggak harus menghadapi perasaan kehilangan itu. Padahal, luka yang tidak disembuhkan tidak akan hilang. Dia hanya akan berubah bentuk dan seringkali dia muncul lagi lewat orang yang berbeda. Di titik ini, aku akhirnya sadar
Bukan semesta yang menolak aku, bukan manifestasi yang gak bekerja, tapi aku mencoba membangun kehidupan baru dari hati yang masih hancur. Itu gak akan pernah berhasil. Jadi aku berhenti. Aku berhenti memaksa diri untuk cepat sembuh. Aku berhenti pura-pura kuat. Aku mulai duduk dengan perasaanku sendiri. Aku nangis, aku nulis, aku jujur sama diri sendiri. Dan perlahan, aku mulai membangun ulang diriku. Bukan untuk menarik seseorang, tapi untuk kembali utuh. Dan anehnya, saat aku sudah nggak lagi mencari, hal-hal yang tepat mulai datang. Dengan cara yang lebih tenang, lebih sehat, dan nggak lagi menyakitkan. Jadi, kalau hari ini kamu merasa manifestasi kamu gagal setelah patah hati, mungkin bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu sedang dipaksa untuk sembuh dulu. Karena versi terbaik dari hidup kamu hanya bisa datang ke versi dirimu yang sudah utuh. Kalau kamu lagi di fase ini, tulis di komentar, aku sedang belajar sembuh. Dan kalau kamu mau konten yang lebih dalam tentang healing dan manifestasi, subscribe channel ini karena di sini kita nggak cuma belajar menarik sesuatu, tapi juga belajar menjadi seseorang yang layak menerima semuanya.